Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang kita ketahui pada bulan Januari 2022 lalu, pemerintah telah mengeluarkan Permendak nomor 3 tahun 2022, yaitu minyak goreng satu harga dengan harga Rp14.000. Dan rencananya selisih dari harga jual minyak goreng tersebut akan dibayarkan oleh pemerintah ke produsen atau distributor melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Namun hingga saat ini para pedagang masih menunggu bagaimana kejelasan terkait kapan dibayarkannya dana selisih dari rafaksi minyak goreng tersebut. Dan untuk menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dan terkait bagaimana jalannya rapat dengar pendapat umum ini dan pembahasannya bagaimana, kita akan sama-sama berbincang dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Ibu Evita Nursanti dari fraksi PDI Perjuangan maksud kami, dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Baik Bu, apa Bu yang disoroti dari rapat dengar pendapat umum tersebut? Baik, jadi hari ini, sore ini kami Komisi 6 menerima audiensi dari APRindo, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia. Adapun kehadiran daripada APRindo ini, ya mereka ini memberi informasi kepada kita, istilahnya itu ya curhatlah kepada kita bahwa banyaknya utang lah kalau dari pemerintah itu kepada mereka yang belum dibayarkan. APRindo ini beranggota 31 perusahaan, gerainya itu ada di 48.000. Jadi dampaknya ini tidak kecil ya kepada para pedagang-pedagang kita. Sedang diberlakukan Permendak yang tadi disebutkan, tentunya mereka namanya aturan yang mereka ngikutin kan gitu. Nah, dengan perjanjian bahwa selisih harga beli dan harga jual ketika HET ini ditetapkan itu akan dibayarkan oleh pemerintah melalui BPD PKS, kan begitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu belum dilakukan pembayarannya dan cukup besar, 344 miliar ya anggaran yang belum dibayarkan. Dan upaya-upaya mereka sudah lakukan, sudah bertemu menteri sendiri, sudah menghadap kepada menteri dan tidak firm juga jawaban yang didapat. Nah, sementara ketika mereka bertemu dengan BPD PKS itu, BPD PKS mengatakan bahwa mereka siap untuk membayar. Tetapi ada aturan-aturan untuk pembayaran ini yang harus dilakukan oleh BPD PKS, antara lain itu harus ada verifikasi. Nah, di Permendak itu sudah memang ditetapkan bahwa verifikasi itu akan dilakukan oleh Sukovindo. Nah, ketika verifikasi ini dilakukan, kemudian rekomendasi dari Permendak keluar, barulah BPD PKS ini membayarkan yang namanya rafaksi tersebut. Sampai sekarang ya nggak keluar-keluar. Sementara ini kan sebenarnya Permendak itu berlaku 6 bulan. Nah, ini masa laku 6 bulannya juga sudah selesai, ya, tapi ini masih tersangkut nih pembayaran mereka. Mereka hadir ke DPR, minta bantuan kita, dukungan kita DPR, bagaimana permasalahan yang mereka hadapi ini bisa terselesaikan. Ya Bu, terkait dengan permasalahan tersebut Bu, apa langkah dari DPR itu membantu dari permasalahan ini Bu? Ya, kita tadi memutuskan kita akan segera memanggil Kementerian Perdagangan dan BPD PKS ya di dalam hal ini, karena kasihan juga mereka ini kan juga akan menghadapi puasa dan lebaran nih dalam waktu dekat. Gak mungkin kan mereka modalnya aja masih tertahan. Nah, bagaimana mereka bisa mencukupi stok-stok yang ada di gerai-gerai mereka yang ada, dengan tentunya mereka memerlukan pengembalian atau dana yang dijanjikan untuk selisih harga. Mereka ini belinya mahal, diwajibkan jual murah, terus siapa yang bayar? Nah, yang janjikan pemerintah bayar, ya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang membuat aturan tersebut wajib untuk bertanggung jawab gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Ibu Evita Nursanti dari fraksi PDI Perjuangan Jawa Tengah 3, yang mana salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, di mana tadi Ibu Evita telah menjelaskan bahwa untuk membantu dari permasalahan ini, Komisi 6 DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan dan juga BPD
PKS untuk dapat membayarkan dana dari rafaksi minyak goreng tersebut. Baik pemirsa, saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio.